Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Selamat tahun baru, di mana saat ini kita sudah masuk ke tahun 2023. Jadi di mana di pada pagi hari ini kita masih tak bisa tatap muka. Jadi itu semua karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi tirunya. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami ada seperti saat ini di pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana juga Bapa di pada pagi hari ini kami juga akan membaca firman-Mu. Engkau tetap campur tangan Engkau berkarya, sehingga betul-betul semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi mari kita buka Alkitab kita, karena dasarnya semuanya itu adalah Alkitab. Jadi kita bukannya kata orang, tapi kita kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena kita mengatakan saya ini orang Kristen, berarti kita itu pengikut Kristus. Jika kita pengikut Kristus, tentu kita taat kepada Kristus. Apa yang kita jalankan dalam kehidupan dalam dunia ini seturut dengan kehendaknya. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab situ jelas menjelaskan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 16 mulai ayat 1. Judulnya bertekun. Jadi Bapak Saudaraku, di sini diajarkan kita supaya kita bertekun. Bagaimana kita sewajarnya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi di sini dikatakan kepada kita ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan. Jika kita mau mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, jadi tidak enak-enak saja, tidak gampang-gampang saja, tidak seperti dunia mengatakan asal percaya saja, asal ke Kristen saja, tidak. Tapi ada tugas yang harus kita lakukan, ada tantangan yang harus kita hadapi. Jadi di sini kita melihat semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi di sini katakannya kepada kita supaya kita jangan kecewa, supaya kita jangan heran-heran, supaya kita jangan menolak Tuhan. Karena banyak kali saat ini kita hidup dalam dunia ini, kita mengatakan kita ini orang Kristen, tapi kita bukan menjadi pelaku, tapi kita hanya melihat, hanya menonton, hanya katanya. Jadi di sini Bapak Saudaraku harus kita kembali kepada firman. Firman mengatakan. Jadi firman mengatakan, sini katakannya kepada kita, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena ada tantangan. Karena kita tahu kita hidup dalam dunia ini numpang. Karena kita tahu di hidup ini di dalam dunia ini singgah. Jika kita singgah, jika kita numpang, berarti tidak enak. Namanya juga kita numpang di rumah orang. Ya tentu kita tidaklah seturut dengan kehendak kita. Jadi kita harus mengikuti apa peraturan-peraturan di tempat itu. Ketika kita numpang itu harus kita mengikuti peraturan-peraturannya. Jika kita tidak mengikutinya, tentu dia mengusir kita. Tentu kita dibencinya jika kita tidak mau mengikuti peraturannya.
Jadi Bapak Saudaraku, makanya kita sini katakannya tadi kepada kita tadi, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Nah, jadi ini Bapak Saudaraku, itulah liciknya setan itu Saudaraku. Sehingga di sini katanya tadi, jika dia mengganggu kita, jika kita diolok-oloknya, jika kita dipitnahnya, jika kita dibunuhnya, dia menganggap itu melakukan kehendak Allah. Nah, jadi itulah liciknya Saudaraku. Jadi kenapa seperti itu? Ya inilah karena kita numpang tadi. Karena kita itu numpang. Nah, jadi Bapak Saudaraku, ini akan terjadi kepada anak-anak Tuhan, kepada pengikut Kristus. Jadi tidaklah enak-enak saja Bapak Saudaraku, seperti dunia mengatakan, udahlah, bukan karena usahamu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kegigihanmu, kamu sudah dibeli lunas. Jadi kamu tenang-tenang saja. Yang penting percaya saja. Yang penting kamu ke gereja saja. Tidak segampang itu Bapak Saudaraku. Kita seringkali menganggap itu gampang, sehingga kita santai, tidak mau membaca firman, tidak mau menuruti seturut dan kehendak Tuhan. Jika demikian Bapak, kemana kita akhirnya? Jika kita tidak taat dan setia kepada firman. Karena kita tahu kita hidup ini karena firman. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu, firman itu adalah sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman. Tidak ada jalan lain jika kita memang mungkin mengatakan kita ini orang Kristen pengikut Kristus. Jadi kita tidak bisa hanya mengikuti apa kata orang, tapi kita ini harus mengikuti apa yang tertulis. Karena apa? Karena sudah difirmankan kepada kita, sudah jelas ditulis di dalam Alkitab ini. Jadi kita cukup mengikutinya saja. Tak usah ditambah-tambahi, tak usah dikurang-kurangi, tak usah dibumbu-bumbui. Tapi firman Tuhan ini sudah lengkap. Jadi sini katanya tadi di ayat 22 tadi, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, doakan dia, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu kalau kita. Tapi kelihatan di sini tadi enggak, bertolak belakang. Nah, jadi kita harus mengerti di mana posisi kita. Jika memang posisi kita itu melakukan kehendak Tuhan, tentu kita teraniaya, tentu kita fitnah, tentu kita dicaci, tentu kita dikata-katai, tentu kita diolok-olok. Itu sudah jelas. Karena kita adalah generasi penerus. Kita meneruskan janji-janji Tuhan. Kita adalah ahli waris. Jadi dunia tidak akan senang. Karena apa? Karena dunia maunya kita itu bersama-sama dia akan dibakar di api neraka. Jadi jika kita tidak mau mengikuti dia, tentu dia benci melihat kita. Tentu dia iri. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Jadi ayat 3 mengatakan kepada kita, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik bapa maupun anak. Jadi ya dia lakukan seperti itu saudaraku, karena dia tidak mengenal bapa dan anak. Jadi itulah sehingga dia menganggap jika dia mengganggu, mencaci, menghina kita, dia menganggap itu adalah, katakannya tadi, membunuh akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Jadi ini semua sudah tertulis Bapak Saudaraku. Jadi ini tidaklah lari dari kenyataan, karena ini pengenapan firman. Jadi yang ada pada saat ini adalah pengenapan firman.
inilah tanda-tanda akhir zaman, zaman akhir. Ini semuanya akan genap, nggak bisa kita mengelak. Di mana firman yang tertulis di dalam Alkitab ini, kita nggak akan bisa keluar dari sini jika memang kita adalah anak. Jika kita memang kita mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi baik Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang banyak saat ini orang Kristen hanya ikut-ikutan saja. Hanya Kristen KTP saja. Hanya Kristen keturunan. Bukannya Kristen pembaharuan. Jadi mau Tuhan itu Kristen pembaharuan, pertobatan. Bukan Kristen hanya nama Kristen. Bukan hanya nama sama agama Kristen. Tapi Tuhan itu mau pertobatan. Siapapun kita itu, jika kita bertobat seturut dengan Alkitab, seturut dengan firman Tuhan, itulah mau Tuhan. Jadi pertobatan ini tidaklah gampang. Tidak sama seperti manusia katakan. Manusia, jika dia selama ini dia maling, menjadi orang baik, itu sudah bertobat. Manusia mengatakan jika selama ini dia narkobaan, sekarang sudah meninggalkannya, itu sudah bertobat. Selama ini dia menjudi, sekarang lagi tidak menjudi, itu sudah bertobat. Selama ini mau mabuk, sekarang tidak mabuk lagi, itu sudah dunia sudah bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah itu pertobatan seturut dengan kehendak Tuhan. Pertobatan seturut dengan kehendak Tuhan, kita melakukan firman Tuhan taat dan setia. Di situ semuanya akan berjalan. Dulunya kita banyak mabuk karena firman, karena kita mengerti firman, kita bertobat. Itu mau Tuhan. Datang menyembah memuliakan nama Tuhan. Jadi bukannya dulunya mau mabuk sekarang tidak menjadi orang baik, tapi tidak pernah ke gereja, tidak mau taat kepada firman, itu bukannya bertobat sesuai dengan firman. Tapi Tuhan mau bertobat kembali kepada Alkitab, menjadi pelaku firman. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas firman Tuhan yang mengatakan kepada kita tadi, supaya kita mengerti kita akan teraniaya. Jadi jika memang kita tidak mau teraniaya, ya ikut dunia lah. Ikut dunia, kita akan bisa menikmati segala-galanya. Jika kita punya uang, kita bisa menikmati yang apa dalam dunia ini. Tapi jika kita menjadi pengikut Kristus, diberkati untuk diberkati. Diberkati untuk memberkati. Nah, jadi tidak kita di ajaran Tuhan Yesus kita egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kita diberkati untuk memberkati. Nah, jadi ini sangatlah sukar Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena sini adalah bertentangan dengan kedagingan. Karena rata-rata manusia saat ini ingin menyukseskan dagingnya, ingin menyenangkan dagingnya, ingin menikmati dagingnya. Kenapa? Ya karena memang itulah ajaran-ajaran penghuni dunia ini. Kenapa katanya? Karena Yesus juga kita lihat ditawarkan itu. Jika engkau mau menyembah aku, engkau akan kuberikan kerajaan dunia ini. Itu kata setan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita juga ya itu akan ditawarkan. Akan ditawarkan kita sehingga kita dinabobokkan. Sehingga kita merasa tenang. Sehingga kita merasa nyaman bersama-sama dia di dalam dunia ini. Sehingga kita lupa akan kemana jika kita meninggalkan dunia ini. Karena apa? Karena kita sudah diberikan ketenangan oleh dunia ini. Jadi ketenangan itu Bapak Saudaraku sementara, hanya sekejap saja. Bukannya seperti yang diberikan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita ketenangan selama-lamanya.
kenyamanan selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, hidup yang kekal selama-lamanya. Itu yang dijanjikan Tuhan. Jadi tidaklah seperti janji-janji dalam dunia ini sementara. Hanya bisa kita nikmati 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu kata Mazmur. Nah, jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita berpikir dari sekarang selagi Tuhan memberikan kita kesempatan. Karena kesempatan ini tidak 2 kali, hanya sekali. Seperti jam berputar. Jam 12 itu hanya sekali dalam hari, bulan, tahun ini. Gak bisa dalam hari ini, bulan ini, tahun ini, jam 12 2 kali. Hanya sekali. Tidak lagi bisa mundur. Tapi harus maju terus. Jadi makanya jangan kita sia-siakan hari-hari kita ini Bapak Saudaraku. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan buat melakukan firman Tuhan, firman kebenaran ini, mari berusahalah semaksimal melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin pahit secara daging, sakit secara daging, menderita secara daging. Itu tidak ada pilihan lain. Jika kita memang mengatakan kita ini orang Kristen, jika kita ini mengatakan kita ini anak-anak Tuhan. Jadi tidaklah seperti dunia mengatakan. Dunia mengatakan katanya, jika engkau taat dan setia, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. 30 lipat, 60 lipat, 100 kali lipat, kamu akan berlimpah-limpah. Jika itu Bapak Saudaraku, sama saja kita seperti apa yang diajarkan penghuni dunia ini. Padahal Yesus sudah menerangkannya. Padahal tahun 2000 lalu Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, sudah memberikan bagaimana menjadi anak Tuhan. Kita akan menderita, kita akan teraniaya, kita akan diejek, kita akan diolok. Tapi dunia membalikkan fakta itu. Kenapa? Karena rata-rata manusia ingin menyenangkan daging. Jadi Bapak Saudaraku, ini harus kita mengerti supaya jelas firman Tuhan ini kepada kita. Karena jika kita membela daging kita, kita tidak akan layak. Karena jelas di sini kita katakannya di Roma 8:28 ini. Kita melihat di sini katakannya kepada kita, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin. Jadi Roma 8 ayat 8 mengatakan kepada kita, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas Bapak Saudaraku. Jadi jika kita hanya memikirkan hal-hal tentang daging, hal-hal tentang dunia ini, hal-hal kenikmatan dunia ini, Tuhan mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukalah hati kita. Bukalah mata kita lebar-lebar untuk membaca firman Tuhan ini. Supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini. Supaya kita jangan dinabobokkan dunia ini. Tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal.
Karena jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini jangan kita kurang-kurangi, jangan kita tambah-tambahi. Banyak manusia pada saat ini, pada umumnya orang Kristen, Bapak Saudaraku, dia mengambil firman Tuhan ini yang enak-enak saja. Dia mencomot-comot firman Tuhan ini, ayat favorit, ayat emas. Jika firman Tuhan ini kamu akan dianiaya, kamu akan diejek karena namaku, itu dihindari. Karena itu tidak enak dalam daging. Karena itu tidaklah nyaman melakukannya. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita layak? Apakah kita memang bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu jika kita belok kiri, belok kanan untuk menghindari jalan yang tidak bagus itu? Bahkan firman Tuhan mengatakan ada dua jalan, lebar, sempit. Tuhan mengatakan lebar ke api neraka, sempit dalam jalan ke surga. Tapi kita sering berjalan di tempat yang lebar, bersenang. Padahal firman Tuhan mengatakan sempit jalan ke surga, sesak. Nah, jadi harus kita mengerti Bapak Saudaraku, jika kita masih bersenang-senang, berleha-leha, kamu akan diberkati berlimpah-limpah, itu masih seturut dengan firman Tuhan tadi mengatakan jalan lebar. Jalan lebar menuju kebinasaan. Jika kita jalan sempit, ya tentu namanya sempit, tentu sesak, tentu menderita, tentu banyak tantangan. Jadi Bapak Saudaraku, cukup jelas firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Karena kita jelas firman tadi mengatakan kepada kita tadi, kita tahu bahwa kita mengerti di mana firman Tuhan tadi mengatakan tadi, ayat firman Tuhan tadi di kita baca tadi, di mana katanya tadi kepada kita tadi, kita melihat bagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus penderitaan demi penderitaan. Jadi ayat 4 mengatakan kepada kita, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingin bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku. Jadi ini bukan kata saya, tapi firman mengatakan. Jadi firman Tuhan mengatakan supaya kamu ingat di mana saya telah mengatakannya. Jika kamu dianiaya, jika kamu dicela, jika kamu diejek, kamu sudah mengingat di mana saya sudah mengatakannya terlebih dahulu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi jelas ini tadi ayat 4 tadi mengatakan kepada kita, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku berpergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia
akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihatnya aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggapinya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi cukup jelas Bapak Saudaraku, di mana kita membaca saat ini Yesus sudah naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia sudah ceritakan apa yang akan bakal datang, apa yang akan bakal jadi di dalam dunia ini. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan tadi, jangan khawatir, karena aku akan berikan kepadamu Roh penolong. Jadi itulah yang akan mengisapkan kamu, katanya. Itulah akan menuntun, membimbing, menyertai, mengajari kamu, sehingga kita paham akan jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita. Buka hati kita lebar-lebar, baca firman Tuhan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena tanpa kita dituntun Roh Kudus, kita tidak akan mengerti apa-apa. Makanya Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana ahli-ahli Taurat, dia pintar dan luar biasa, tapi tidak taat kepada firman kebenaran. Jadi begitu kita lihat, bahkan juga bangsa Israel begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dia bisa membuat segala macam yang ada dalam dunia ini. Dia bisa menemukan kepintaran dengan luar biasa. Tapi tidak seberapa yang taat kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, cukup jelas firman Tuhan mengatakan kita harus dituntun dengan Roh Kudus, supaya kita betul-betul mendapatkan apa dan turut dengan kehendak Tuhan. Ayat 13 mengatakan kepada kita, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita adalah Bapa dalam anak, anak dalam Bapa. Jadi kita tahu bahwa Yesus sudah naik ke sorga. Bahkan kita tahu Dia datang ke dunia ini sama seperti manusia. Dia tinggalkan kealahannya di sorga. Tapi saat ini kita tahu Dia sudah naik ke sorga, sehingga Dia akan turunkan Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita. Dan saat ini kita akan dituntun, akan diajari, akan dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kita. Apakah kita mau membuka hati kembali kepada firman Tuhan?
Apakah kita hanya mau mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita? Jadi ini adalah di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Tuhan tidak paksa, harus begini, tidak. Tapi Tuhan memberikan kita hak bebas. Kamu pilih mana? Jadi itu Tuhan katakan. Tapi Tuhan, jika kita memang mau menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris, mendapatkan kehidupan yang kekal, hendaklah engkau melakukan apa yang aku kerjakan. Bahkan lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Itu katanya firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 12. Jadi kita menentukannya. Kemana arah tujuan kita? Apakah kita memang menyenangkan daging, mengikuti ajaran-ajaran manusia, mengikuti ajaran turun-menurun? Apakah kita mau mengikuti Tuhan Yesus? Ada penderitaan, ada kerikil-kerikil tajam, ada tantangan. Memang Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau tersiksa, tidak mau menderita secara daging. Makanya kita lihat bagaimana bangsa Israel yang berangkat ke tanah Kanaan, beribu-ribu orang berangkat dari tanah Mesir, berangkat ke tanah Kanaan. Kita melihat semuanya gugur di tengah perjalanan. Hanya yang lahir dari perjalanan, bahkan Yosua dengan Kaleb yang sampai di tanah Kanaan. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena berat. Sangat berat. Kita tahu kita diuji. Itu bangsa pilihan itu yang berangkat dari tanah Mesir, berangkat ke tanah Kanaan itu ujian, itu tantangan. Sehingga kita melihat hanya 2 orang yang sampai di tanah Kanaan. Padahal begitu berangkat dari tanah Mesir beribu-ribu orang, tapi yang sampai hanya 2 orang, baik yang lahir di perjalanan, itu yang selamat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita hanya mengiang-ngiang kata orang. Kata orang cukup percaya saja, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah baca firman Tuhan, buka Alkitab, renungkan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, buka hati kita lebar-lebar. Walaupun bertentangan dengan hati kita, walaupun bertentangan dengan hidup kita, itu tidak ada jalan pilihan. Itu harus kita jalani seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudaraku. Selamat tahun baru. Jaga kesehatan. Kembalilah kepada firman kebenaran. Jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, ikutlah Kristus, taat dan setia seperti Yohanes 14 ayat 12. Jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu engkau kerjakan, sebab aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Terima kasih banyak. Semangat terus. Shalom.